tolong disampaikan ke Dr. Richard Lee jikalau podcast Anda kemarin mendulang banyak keuntungan karena yang menghubungi anak saya itu hanya admin Anda saja. Jikalau ini motifnya adalah pelayanan, silahkan alokasikan minimal ada sumbangan 100 buah Alkitab yang kami bagikan ke kaum murtadin dari penghasilan tayangan podcast bersama anak saya Elia. Salam Aleikum Isem Yesua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai berita yang sangat viral sekali tentang video anak bisa dikatakan di bawah umur karena dia baru 19 tahun teman-teman sekalian. Ini pengakuan mamanya sendiri, yaitu apologet yang bernama Elia. Dia ini viral di TikTok. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia viral di podcastnya Dr. Richard Lee tentang membahas perbedaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, dan juga tentang Palestina dan Israel. Terus sekali kita melihat bahwa video itu viral dan banyak sekali reaction oleh Muslim. Mereka tidak terima karena katanya di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma. Mereka keberatan dengan itu karena Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma, sementara Yesus Kristus lahirnya di kandang domba di Bethlehem. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman sekalian, karena mamanya Elia angkat suara. Bahkan ada beberapa pesan penting kepada Dr. Richard mengenai anaknya Elia ini. Oleh karenanya mari kita langsung saja simak videonya berikut ini. Izin stage ya, ukti-ukti. Jarang-jarang loh saya mau stage video orang kalau tidak saya anggap penting atau perlu. Kenapa? Karena saya nggak doyan aja. Ya, saya lebih suka berkarya sendiri daripada nebeng-nebeng karya orang. Nah, saya mau kasih tahu kalian dulu ya, sebelum pertanggal 30 Oktober itu anak saya sudah tanya saya ya. Gini nih, dia bunyinya gini waktu itu WhatsApp saya. 31 Oktober jam 19.50. Mak, aku diundang Dr. Richard Lee ke podcastnya, ambil nggak Mak? Untuk apa dulu? Saya langsung jawab ya. Kenapa? Karena saya orangnya galak. Saya terlalu protektif dan sangat galak. Itu kan dokter kosmetik, saya tanya gitu. Ya, terus saya pesan dia jangan over publik untuk sementara. Nanti takutnya bisa jadi bumerang. Kecuali podcast tentang titik-titik-titik. Nah, terus anak saya jawab, temanya seputar kekristenan dan fenomena sosial, Israel dan Palestina dan Alkitab. Karena saya bilang jangan over publik, dia jawab siap Mak. Nah itu jam 20.50, saya sengaja biarkan dia berpikir. Saya kasih waktu jam 21:05, saya jawab lagi. Saya tulis begini. Loh, apa relate-nya profesi dokter kosmetik dengan politik Palestina kira-kira menurut KL? Saya panggil dia KL ya di rumah teman-teman. Tapi dari semua percakapan saya kasih dia konklusi kayak gini. Masih terserah kamu, tapi jangan gegabah. Sebagai orang tua saya tetap memikirkan hal-hal yang bisa diantisipasi. Oke Mak, kita lihat kredibilitasnya dulu. Nah, 1 November pagi jam 6 itu setelah doa bersama, saya bikin voice note, kirim dia, nasihatkan dia lagi. Nah, terus dia tulis, makasih banyak Mak, Mike akan pikir-pikir dulu. Dia kirim tanda love karena dia sayang mamanya. Ya, selamat beraktivitas Mak. Iya. Kenapa? Dia bilang selamat beraktivitas, dia kalau ada kuliah, dia tinggal di kos karena kuliahnya cukup jauh. Nah, terus saya kirim voice note lagi, dia jawab oke Mak. Kemudian kami tidak ada pembicaraan dari 1 November itu tentang Richard Lee. Delalah tiba-tiba anak ini tanggal 15 datang sendiri tanpa didampingi oleh emaknya. Nah, saya menghimbau juga untuk Dr. Richard Lee, anak 19 tahun ini tanpa pendampingan, nah harusnya membuat satu pengecualian. Tetapi oke lah ya, tolong disampaikan ke Dr. Richard Lee jikalau podcast Anda kemarin mendulang banyak keuntungan karena yang menghubungi anak saya itu hanya admin Anda saja.
jikalau ini motifnya adalah pelayanan, silahkan alokasikan minimal ada sumbangan 100 buah Alkitab yang kami bagikan ke kaum murtadin dari penghasilan tayangan podcast bersama anak saya Elia, ya. Kalau memang bisnis kita berbicara bisnis, kalau memang pelayanan kita berbicara pelayanan. Ya kalau bisnis kamu bayarin 1 semesterannya Elia ya, kuliahnya. Oke, clear ya. Kenapa saya harus seperti ini? Karena memang anak di bawah usia 21 tahun, masih 19 tahun, itu emaknya harus tahu sebenarnya apa yang dikerjakan. Tapi puji Tuhan, haleluya, anak saya memang anak yang diberkati. Bagaimana dia mendapatkan pimpinan Roh Kudus secara benar, secara tuntas, artinya bukan Roh Kudus yang tidak benar atau tidak tuntas, artinya anak ini benar-benar bisa merespon apa yang menjadi gerakan di dalam hatinya. Dia mengambil satu keputusan yang cukup berani, menerima tawaran dan menjawab semua pertanyaan yang notabene juga Dr. Richard Lee tidak memberikan transkripnya. Jadi itu benar-benar live tanpa rekayasa. Wah, luar biasa ya anak ini. Jikalau bukan karena kemurahan Kristus semata-mata, rasa-rasanya mustahil anak ini memiliki kebenaran, memiliki keberanian untuk menyatakan apa yang ada di dalam seluruh visinya terhadap situasi saat ini. Puji Tuhan, thank you Elia. I'm so proud with you. Ya. Nah, setelah itu saya akan tambahkan tentang bagaimana hari ini kalian itu berusaha mengejar atau berusaha menggoreng-goreng Elia. Ketahuilah, apa yang disampaikan Elia itu sudah berdasarkan Alkitab. Dia tidak melanggar hukum Allah dan hukum negara. Sehingga apa yang diperkatakannya itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Ya, kamu goreng-goreng, kamu kejar-kejar dia, percuma lah. Apalagi pengen pansos tiba-tiba yang dari dusun, dari gunung, dari laut, dari goa, dari pohon, dari mana-mana muncul sekonyong-konyong koder. Ingin mendulang ya, ingin mendulang ikut-ikutan men-stage ya, tapi it's okay lah ya. Jadi Elia benar-benar bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Oh haleluya, puji Tuhan. Oke, saya kembali ke video yang mau saya state. Ketika kamu menulis di sana, mencari data di sana, 50,9 km itu kayak dari Jakarta Utara, taruhlah Kelapa Gading ke Bogor. Jauh teman-teman. Jadi dari Yeriko itu ya, dataran Yeriko itu ke Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder di Bethlehem hampir seperti dari Kelapa Gading ke Bogor, jauh. Makanya sekali lagi saya katakan presisi yang disampaikan oleh Elia itu jauh lebih akurat, lebih presisi, lebih tajam ya. Dia menyatakan betul-betul tidak ada, memang betul-betul tidak ada. Bagaimana mungkin sejauh 50 hampir 51 km itu pohon bisa bergeser. Jadi kalau dikatakan tidak mungkin, memang tidak mungkin. Ya, saya doakan kamu dapat uang deh biar benar-benar bisa pergi ke Bethlehem dan membuktikan bahwa memang tidak mungkin ada pohon kurma di Bethlehem, itu impossible. Makanya stop menggunakan teologi maling, comot-comot ayat, dan stop menggunakan teologi latah ikut-ikutan. Oke? Eksklusif lah, belajar eksklusif, yakin dengan kepercayaan akidahmu. Jangan ngotot minta dipaksakan, disama-samakan dengan akidah orang lain, dengan kitab suci orang lain. Jangan, itu sesuatu yang tidak bermoral. Itu sesuatu yang haram hukumnya. Sebab ada tertulis, lakum dinukum waliyadin. Iya toh, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Jadi seperti itu teman-teman ya. Isa alaihissalam mau dipaksakan kayak apapun tetap bukan Yesus Kristus. Karena tempat lahirnya berbeda, wilayah geografisnya pun berbeda. Saya tidak tahu Isa alaihissalam di mana, tapi Yesus Kristus itu jelas tercatat. Bahkan di bawah pemerintahan siapapun tertulis dan diakui. Monggo-monggo saja. Oke, clear ya teman-teman ya. Boleh kita itu bahlul, tapi jangan permanen. Sekiranya Anda sadar, Anda waras, milikilah keyakinan, milikilah satu akidah yang bersifat eksklusif, jangan disama-samakan. Kalau sama, ngapain banyak agama? Karena tidak sama, terimalah realita. Puji Tuhan, haleluya. Satu iokta pun, satu nokta pun, saupil pun, apa yang tertulis di dalam Alkitab dan apa yang termaktub dalam Al-Quran, tidak ada yang sama. Lakum dinukum waliyadin. Dinmu urusanmu, dinku urusanku. Ya, kiranya Yesus Kristus sumber segala hikmat, berkat dan mahrifat, kebijaksanaan merahmati kita sekalian dengan kecerdasan yang bersumber dari surgawi. Puji Tuhan, haleluya. Salam santun, kembali salam takjin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.